Ketika kami menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, kami sedang menceritakan kebesaran Tuhan. Betapa Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Tuhan yang hidup. Tak berhenti mulut kami bersyukur. Tak berhenti mulut kami berkata, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk siang hari ini. Kalau sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sedang menceritakan betapa Engkau Allah kami, Allah yang hebat. Bahwa tidak ada yang layak kami sembah selain daripada Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang layak dipuji dan disembah. Yesus yang berkuasa. Segala kuasa ada di tangan Tuhan Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa menyembuhkan. Nama yang berkuasa menyelamatkan. Nama yang berkuasa memulihkan setiap hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau menceritakan Yesus itu. Yesus yang hebat itu. Biar lewat pemberitaan firman Tuhan, kami semua dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang bimbang diteguhkan. Karena kami percaya ada kuasa di dalam pemberitaan firman Tuhan. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya. Taruhkan kata-kata hikmat bijaksana dalam mulut bibir hambamu. Biar setiap kata-kata yang keluar bukan kata sia-sia, tetapi kata-kata yang penuh kuasa. Karena Roh-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan, pribadi lepas pribadi. Jadikan kami seorang murid yang membuka hati kami, yang membuka telinga kami untuk firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu. Apa kabarnya? Amin. Kita bersyukur kalau hari ini kita semua dalam perlindungan Tuhan. Kita sehat, kita kuat, kita bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya bukan karena kuat gagah kita, semua karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Tak bisa kita balas kebaikan Tuhan dengan apapun. Amin. Seberapapun persembahan kita, takkan bisa balas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hanya Tuhan minta hidup kita ini sepenuhnya kita persembahkan untuk Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Kalau kemarin beberapa minggu yang lalu Pak Huta Galung bilang kalau kita mengikut Tuhan jangan panas, jangan dingin atau seperti gini, jangan abu-abu, suam-suam kuku. Kalau dingin, kalau panas. Tetapi hari ini kita rindu, Tuhan rindu kita semua yang ada di tempat ini menjadi semangat kita, semangat yang panas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Gak ada ogah-ogahan lagi untuk datang kepada Tuhan. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan membaca atau belajar dari sebuah kisah. Dan saya yakin dan percaya melalui setiap kisah yang ada di dalam Alkitab mengandung arti bagi kehidupan anak-anak Tuhan zaman dulu, baik hari-hari ini juga. Dulu dan sampai sekarang, sampai selama-lamanya firman Tuhan tetap sama, tidak berubah. Tetapi firman Tuhan itu berkuasa pada masanya. Kalau masa dulu dan sekarang kuasanya tidak pernah berubah. Sebelum saya baca firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum saya bagikan 2 minggu yang lewat ya kalau nggak salah, kita mendengarkan tuntunan dari Pak Niko. Ada disinggung di sana tentang Nabi Elia. Padahal sebelumnya saya sudah baca itu, saya sudah cerita sama Bu Canis. Saya sudah pernah, karena saya bilang gini, saya yakin setiap bulan pasti saya ada jadwal. Jadi saya berdoa, Tuhan, kira-kira apa yang harus saya sampaikan? Pasti ada jadwal saya, setiap bulan ada. Oh ya, saya dapat ayat ini tentang Nabi Elia. Makanya ketika disinggung Pak Niko, iya, tapi memang Pak Niko hanya sekilas aja disinggung tentang Nabi Elia. Nah, hari ini saya yakin dan percaya firman Tuhan tidak akan pernah kita baca secara kebetulan.
tetapi firman Tuhan ada maksud Tuhan yang luar biasa di dalamnya. Saya mengundang kita semua membaca 1 Raja-Raja 18 mulai dari ayat 20. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus baca ayat ini kita mengerti apa arti firman Tuhan ini. Sampai ayat ini panjang Bapak Ibu. Tunggu sampai 38. Ayat genap saya, ayat ganjil Bapak Ibu sendiri ya. Kita mulai dari ayat 20 ke 1 Raja-Raja 18 ayat 20. Judulnya di sana Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab dan sepatah. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Kemudian dia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah dengan keras, bukankah dia Allah? Mungkin dia menenung, mungkin ada urusannya, mungkin dia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata ke Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah mendekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat buka sukat benih-benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah
membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah peristiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum peristiwa ini terjadi, sebelum Nabi Elia mengumpulkan para nabi-nabi Baal, ada sebuah peristiwa yang terjadi, yaitu bangsa Israel yang di bawah kepemimpinan Raja Ahab, mereka hidup menyimpang daripada Tuhan. Nah, mereka jauh daripada Tuhan. Nah, Raja Ahab itu tidak hormat dan takut akan Tuhan. Dia menikahi seorang istri namanya Isabel. Isabel ini juga tidak takut akan Tuhan. Bahkan dia mengajak suaminya Raja Ahab beserta rakyatnya menyembah Baal. Hati mereka menyimpang daripada Tuhan. Sehingga ketika suatu hari Nabi Elia, manusia biasa, dia bilang gini, dia sudah melihat bagaimana perlakuan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Ahab. Mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka hidup jauh daripada Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan lagi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Suatu hari dia bilang gini sama Raja Ahab, suatu saat tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun kecuali kalau aku berdoa. Nabi Elia bilang seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Raja Ahab marah. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, Nabi Elia ini dia bersembunyi di satu tempat sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, akibat kejahatan umat manusia pada waktu itu, akibat kejahatan bangsa Israel pada waktu itu, mereka mengalami sebuah malapetaka yang sangat luar biasa karena mereka tidak percaya, tidak menghormati Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya nggak tahu apa maksud firman Tuhan ini, Tuhan suruh saya sampaikan hari ini, saya nggak tahu. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang terbaik supaya kita semua semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kami atau doa kita semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat yang ada di GBI House of Blessing, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Kita belajar dari tokoh Ahab ini, ketika dia jauh dari Tuhan, malapetaka yang luar biasa. Bukan hanya dia yang mengalami malapetaka, bahkan rakyat yang di bawah kepemimpinannya menderita, yaitu masa kelaparan atau kemarau selama 3,5 tahun. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, akibat dosa Ahab, kemarau yang luar biasa, kelaparan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita yang tahu hati kita hari-hari ini, kita dekat gak dengan Tuhan hari-hari ini? Siapa yang kita sembah hari-hari ini? Kepada siapa hati kita terpaut hari-hari ini? Bapak dan saudara yang tahu. Saya nggak tahu. Hanya Bapak dan Ibu yang tahu dengan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, malapetaka yang terjadi dialami oleh bangsa Israel lewat kepemimpinan Raja Ahab hendaknya menjadi pelajaran buat mereka. Tapi ini tidak. Mereka semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, walaupun mereka jahat, walaupun mereka menyimpang daripada Tuhan, mereka sangat disayangi oleh Tuhan. Kenapa? Buktinya, ketika lewat masa-masa kelaparan itu, masa kekeringan itu, tiba waktunya. Kan kemarin kan si Elia berdoa 3,5 tahun, sudah panjang kemarau itu. Dan suatu hari Tuhan berbicara kepada Elia. Tuhan bilang gini, perlihatkan dirimu kepada Ahab. Tapi Ahab ada rasa takut, tetapi dia taat. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, nah kenapa kita bahas dulu sebelum pertempuran mereka ini, ada apa sebenarnya, kenapa sampai Elia dengan nabi-nabi Baal itu melakukan pertandingan ini? Karena itu tadi, bangsa Israel jauh daripada Tuhan, bangsa Israel menyimpang daripada Tuhan. Nah, tiba saatnya Tuhan menyuruh Elia, jumpai mereka.
Tuhan bilang gini, kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, dia bilang gini, nanti kalau saya kasih hujan atau turun hujan, nanti nabi-nabi Baal itu akan merasa hebat. Kita nggak menyembah Tuhan pun, toh hujan turun juga. Tetapi melalui Nabi Elia lah Tuhan nyatakan kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Elia sudah kesal dengan sikap bangsa Israel, dengan keadaan seperti itu. Akhirnya suatu saat dia jumpai itu Raja Ahab itu. Dia datang mungkin dengan gaya seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia berjumpa dengan si Ahab ini. Ahab, sampai berapa lama lagi kamu berlaku serong dengan Tuhan? Tiba-tiba Raja Ahab bilang gini, hai, kau itu Elia, orang yang mencelakakan bangsa Israel. Itu kata si Ahab. Kalau kita baca-baca selanjutnya, padahal yang mencelakakan bangsa Israel itu adalah Raja Ahab beserta rakyatnya lewat tingkah laku mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ternyata kalau kita jauh dari Tuhan, atau ketika hati kita mulai gak ada sedikit pun berpaut kepada Tuhan, ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita datang kepada Tuhan. Amin. Nah, ayat 20 tadi berkata gini, kembali kita ke cerita yang ini, 1 Raja 18 ayat 20 ini. Dia bilang gini, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Akhirnya ketika Ahab berbicara dengan Nabi Elia, ayat 19 bilang gini, 1 Raja-Raja 19, dia bilang gini, sebab itu, ini perkataan oleh Nabi Elia, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Tadi ketika kita menyanyikan lagu bahwa Allah kita yang berkuasa, semangat saya luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Memang kita aminkan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi ketika kita bernyanyi, bukan hanya sekedar kita nyanyi nyanyian yang kosong, enggak. Kita aminkan dan yakinkan bahwa Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Amin. Tuhan yang berkuasa yang disembah Elia zaman dulu, itu juga yang kita sembah hari ini. Kalau dia mampu melakukan mukjizat yang luar biasa, hari ini juga Tuhan mampu melakukan yang luar biasa. Amin. Nah, dia bilang gini, Nabi Elia menantang bangsa Israel pada waktu itu. Nabi Elia menantang bangsa Israel dan Raja Ahab. Karena apa? Bangsa ini sudah menyimpang daripada Tuhan. Besok suruh rakyatmu dan nabi-nabi Baal itu, kami akan melakukan pertandingan, kira-kira seperti itu. Intinya supaya apa? Supaya kita tahu Allah siapa sebenarnya yang benar. Dia bilang gini, ayat 21, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal itu, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata. Bapak Ibu, saya mau bertanya dulu, Allah siapa yang Bapak ikuti sampai hari ini? Siapa namanya? Yesus Kristus. Harus punya keyakinan Yesus yang kami sembah sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, bangsa itu menyimpang. Ayat 22 berkata gini, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Bapak Ibu, 450 banyak nggak Bapak Ibu? Sangat banyak. Elia berapa? Elia hanya satu orang. Kalau kita beberapa yang lewat, kita belajar tentang Raja Daud. Mereka satu-satu memangnya kan? Satu-satu, Daud dan Goliat. Tetapi karena Daud mengandalkan Tuhan, dia menang. Ini 1 lawan 450. Secara logika Bapak Ibu, bisa menang gak? 450, satu yang pegang tangan kanan, pegang tangan kiri, iya enggak? Semuanya dikeroyok habis sebenarnya Nabi Elia itu, tetapi tidak. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan,
Elia bisa melakukan hal seperti itu? Kenapa Elia berani menantang bangsa Israel yang segitu banyaknya? Kita tahu siapa Elia itu, Bapak Ibu. Elia itu sama seperti kita, manusia biasa. Alkitab mencatat Elia adalah manusia. Kalau kita baca di dalam Yakobus 5, Elia itu adalah manusia biasa, sama seperti saya, sama seperti Pak Nathanael, Pak Tagalog, sama seperti Pak Herbert. Manusia biasa, bukan manusia super. Tetapi dia berdoa, tidak datang hujan 3,5 tahun. Jadi enggak? Jadi karena apa? Imannya, percayanya kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang bisa kita pelajari hari ini adalah mengapa bisa Nabi Elia mengalahkan segerombolan nabi-nabi Baal itu. Secara logika tidaklah bisa, Bapak Ibu. Kalau kita bilang gini, Nabi Elia bilang, ayo kita bertarung, kita buat, kamu mempersembahkan persembahanmu, sama-sama mempersembahkan di satu tempat, yaitu di Gunung Karmel. Tetapi persembahannya satu untuk kalian, satu untuk saya. Tetapi karena kalian banyak, biar aja duluan. Akhirnya sama-sama mempersiapkan persembahan, sama-sama mereka mempersembahkan kepada Tuhan mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mereka dimulailah pertandingan itu. Hebat gak Elia ini? Dia bilang gini, nanti gak boleh ketika kita membuat sebuah persembahan, gak boleh ada api. Jadi persembahan siapa yang dimakan api, itulah Tuhan. Nah, akhirnya terjadi, mereka melakukannya. Pertama dilakukan oleh bangsa Israel, dibawa ke Ahab. Waktu itu dia nggak ikut, hanya rakyatnya dan nabi-nabi palsu itu yang ikut berperang dengan Nabi Elia. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang terjadi ketika bangsa Israel mempersembahkan sesuatu kepada Baalnya? Dia bilang gini, mulai ayat 26. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Bapak Ibu, seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, dengan segerombolan nabi-nabi palsu, dia berani mengejek-ejek orang yang menyembah Allah yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa Nabi Elia ini. Ayat 9 lagi, sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena bangsa Israel itu menyembah Allah yang mati. Kita yakin dan percaya Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Mana bisa batu bersuara? Ya enggak? Enggak bisa. Alkitab di sini mencatat ketika bangsa itu mereka berteriak-teriak, ya Baal, tolonglah kami. Sampai mereka katanya mencucurkan darah, tapi tidak ada jawaban. Karena memang Allah mereka adalah Allah yang mati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita belajar dari tokoh Elia ini. Kenapa dia mampu melawan nabi-nabi palsu itu? Perlu kita tahu, Nabi Elia punya Tuhan yang hidup dan yang luar biasa. Amin. Dia percaya sepenuhnya, Allahku yang kusembah adalah Allah yang luar biasa, Allahku Allah yang hebat. Elia mengenal siapa yang disembah dia. Hari ini juga menjadi pelajaran untuk kita hari-hari ini. Mungkin hari-hari ini kita nggak ada rasa-rasanya, nggak ada jawaban.
Jangan-jangan sampai pengharapan kita sama siapa? Bapak Ibu, jangan sampai salah alamat kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, biar setiap umat GBI Soekarno-Hatta jangan salah alamat meminta berkat. Amin. Kita meminta berkat pertolongan hanya kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Elia tahu betul siapa yang sanggup menolong dia. Elia tahu betul Allah mana sebenarnya yang patut dipuji. Bangsa Israel, mata mereka dibutakan oleh ajaran-ajaran yang tidak baik. Saya yakin dan percaya ada yang mengajar mereka, makanya mereka tidak datang kepada Tuhan. Biarlah setiap kita hari-hari ini mempunyai keyakinan yang betul bahwa siapa yang kita sembah sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Jadi sudah tahu siapa yang kita sembah sampai hari ini? Jangan salah alamat Bapak Ibu. Jangan salah alamat. Alamat kita hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus yang luar biasa. Dia mampu menghidupkan dan mematikan. Amin. Luar biasa Tuhan kita itu. Bangga nggak Bapak Ibu punya Tuhan kita yang hebat? Harus bangga, harus bersyukur, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Nah Bapak Ibu, saya juga belajar dari sini. Ketika mereka mempersembahkan sesuatu, ya mungkin mereka asal naruh saja. Tetapi kita belajar dari Elia. Kita baca di dalam ayat 30. Kalau yang pertama tadi, Elia mengenal siapa Allah yang disembah dia. Yang kedua, dia memperbaiki mesbahnya. Ayat 30 dia bilang gini, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Nah, kalau dulu Bapak Ibu waktu baru-baru muncul GBI di bawah kepemimpinan Pak Niko, setelah saya dengar di situ marak dengan perkataan ini, mesbah keluarga, ya kan? Mesbah keluarga, mesbah keluarga, mesbah keluarga. Apa itu mesbah? Mesbah itu adalah sebuah tempat untuk dipakai mempersembahkan korban. Nah, ketika bangsa Israel mempersembahkan korban mereka itu kan sudah hancur, sudah berantakan semuanya. Akhirnya datang Nabi Elia, diperbaiki dulu mesbah itu, diatur dulu sedemikian rupa. Bahkan di sana dibilang dia mengambil batu, disusun sesuai jumlah keturunan Yakub. Elia tidak sembarangan mempersembahkan korban. Dia nggak asal taruh aja itu korban, tidak. Tetapi dia memperbaiki yang telah roboh. Diperbaiki mesbahnya, memperbaiki mesbah tempat dia mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, apakah mesbah kita masih dalam keadaan oke? Bapak Ibu yang tahu. Amin Bapak Ibu. Kalau sudah nggak oke, ayo perbaiki bersama-sama. Perbaiki mesbah kita dengan Tuhan. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Perbaiki hal-hal apa kira-kira yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita datang, ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan terima persembahan kita. Bapak Ibu, pernah nggak memberikan sesuatu kepada teman atau hadiah? Pernah kan? Kita sudah capek-capek beli mahal, cantik-cantik, kita bungkus lagi kadonya, tiba-tiba kita kasih gini. Coba dulu. Senang kan? Tapi coba dulu tolak. Gimana reaksinya Bapak Ibu? Senang nggak? Enggak lah. Udah capek-capek kita berbuat sesuatu, tapi tidak diterima. Begitu juga Elia ini. Aduh, seandainya nggak terjadi sesuatu Bapak Ibu ketika dia melawan nabi-nabi Baal itu, tetapi dia mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Supaya apa? Supaya ketika aku bawa kepada Tuhan, supaya ketika aku memanggil nama Tuhan, Tuhan dengar. Karena apa? Posisinya, mesbahnya sudah tersusun rapi. Ini menjadi pelajaran juga bagi kita hari-hari ini Bapak Ibu.
hal-hal apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Hidup kita ini kan baiknya Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah tempat berdiamnya Tuhan. Hidup kita adalah sebagai korban persembahan untuk Tuhan. Hal-hal apa kira-kira yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita perbaiki. Kita perbaiki mezbah kita. Supaya apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan, ini korban syukurku, ini pujianku kepadamu, ini hormatku kepadamu. Tuhan mendengar dan menerima apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Kita perbaiki mezbah kita sama seperti Elia, dia memperbaiki mezbahnya di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Hal yang berikutnya yang boleh kita pelajari dari tokoh ini, dari kisah ini adalah ayat 34. Mempersembahkan yang terbaik. Kalau tadi kita kan sudah mengatur sedemikian rupa. Nabi Elia sudah mengatur sedemikian rupa tempat untuk mempersembahkan itu, tempat untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Dia sudah mengatur. Saatnya dia mempersembahkan yang terbaik. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya sampai 3 kali. Kalau di situ kan secara logika Bapak Ibu, pada zaman itu kan musim kemarau waktu itu. Saat mereka bertarung ini musim kemarau dan air katanya sangatlah mahal. Tetapi Elia berkata, isi, penuhi dengan air, bahkan sampai 3 kali, penuh melimpah katanya tempat itu untuk mempersembahkan korban itu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini berbicara sesuatu hal yang paling berharga. Bapak Ibu saudara yang tahu, kira-kira apa hari-hari ini yang Ibu punya yang paling berharga di hadapan Tuhan? Saudara yang tahu, kalau pada saat ini air sangat berharga pada musim kemarau, tapi itu dilakukan oleh Nabi Elia. Tuhan melihat hati kita. Ketika kita mau memberikan sesuatu yang terbaik, berkorban, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Itu sebabnya tadi dari awal, ketika seseorang mengenal Allahnya, Allah yang disembahnya, saya yakin dan percaya dia tak akan hitung-hitungan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan yang terbaik bukan semata-mata materi ya Bapak Ibu. Jangan salah, saya nggak ada uang, masa saya mempersembahkan ini? Enggak. Mempersembahkan yang terbaik bisa itu hidup kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita. Apa yang terbaik? Waktu kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Hari lepas hari sampai selama-lamanya, selagi kita ada di muka bumi, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Jangan logika kita yang kita andalkan. Kalau secara logika, gak usah kasih air, bisa aja kan? Elia bilang gitu, gak usah kasih air, kan musim kemarau, dari mana dicari air? Secara logika. Tetapi ini tidak, Elia tidak menggunakan logikanya. Dia memberi yang terbaik buat Tuhannya, yaitu Raja di atas segala raja. Apalagi yang bisa kita pelajari? Ayat 37. Dia bilang gini, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau saya baca dari ayat pertama sampai berikutnya begini, saya yakin dan percaya Nabi Elia punya satu tujuan atau punya motivasi yang luar biasa. Motivasinya adalah supaya lewat pertandingan ini bangsa Israel datang dan berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu tujuan Elia pada waktu itu. Tidak ada yang lain.
Gak ada dia sosok jago. Biarpun aku sendiri, saya akan lawan nabi-nabi Baal itu. Biar mereka tahu saya hebat, saya orang yang kuat. Tidak. Kalau kita baca lewat ayat ini, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati bertobat kembali. Wah, luar biasa nggak Bapak Ibu? Nabi Elia ini sama seperti kita. Kita belajar dari ini, motivasinya benar. Motivasi Nabi Elia ini adalah benar, tulus. Supaya apa? Supaya nama Tuhan, supaya banyak atau bangsa Israel itu berbalik dan mereka tidak menyembah Baal lagi, tapi mereka berbalik kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua yang ada di sini adalah Elia akhir zaman. Amin. Bukankah kita sering berdoa, Tuhan, selamatkan bangsa kami, selamatkan kotaku, selamatkan keluarga-keluargaku, orang-orang yang hidup di dalam dosa, orang-orang yang terikat di dalam dosa, selamatkan mereka. Saya yakin dan percaya tujuan kita atau motivasi kita juga sama seperti Elia. Supaya apa? Lewat doa-doa kita, lewat seruan kita, lewat wadah kita juga banyak jiwa dituai bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita bersyukur kita ada wadah ini. Itu tujuan kita. Jangan sampai motivasi kita salah. Karena ketika motivasi kita salah, Tuhan tidak suka. Apapun yang kita kerjakan, ketika motivasi kita salah, Tuhan tidak pernah buat kita berhasil. Tetapi ketika kita punya tujuan yang benar, Tuhan, ini doa kami, ini seruan kami Tuhan, kami rindu kota Dumai dituai bagi kemuliaan nama-Mu. Saya yakin dan percaya Tuhan akan tuntun kita hari lepas hari. Kita lihat hari-hari ini semakin Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, dan lewat wadah ini banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Gak ada tujuan kita supaya orang sana melihat bahwa kami hebat pelayanan kami. Enggak. Supaya mereka melihat kami mantap. Enggak. Bapak Ibu, pelayanan kita boleh mantap, luar biasa. Segala sesuatu yang kita persiapkan boleh mantap dan luar biasa. Tapi satu tujuannya, motivasinya, lewat persiapan kita yang mantap itu, lewat pelayanan kita yang mantap itu, ada banyak jiwa dan nama Tuhan ditinggikan di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Kalau tadi pasal-pasal ini terakhir ini kita belajar tentang Elia. Kalau tadi kan dari Ahab itu, kita belajar dari Ahab itu. Jangan sampai kita menjauh daripada Tuhan. Datanglah kita kepada Tuhan, mendekatlah kita kepada Tuhan. Tantangan apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Tuhan. Elia banyak tantangan yang dia hadapi, persoalan yang dia hadapi. Bahkan ketika setelah dia mengalahkan nabi-nabi Baal itu, nabi-nabi palsu itu, dia mengalami ketakutan, dia mengalami tantangan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, lewat tantangan itu dia tidak mundur, dia tetap maju. Makanya namanya tercatat di dalam Alkitab. Bapak Ibu, mungkin nama kita nggak bisa lagi dicatat di Alkitab ini, ya nggak Bapak Ibu? Tapi kita rindu lewat kehidupan kita, nama kita terutama dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita harus tahu dan kita mengenal siapa Allah kita, Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan malam pada siang hari ini. Coba kita renungkan hari ini. Apakah kita sudah punya keyakinan penuh kepada Tuhan? Kita sudah mengenal Allah yang kita sembah selama ini? Apakah kita selama ini mezbah kita sudah baik? Kalau mezbah kita tidak baik, mari kita perbaiki hari-hari ini. Hari-hari ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Karena
Dia sudah memberikan yang terbaik buat kehidupan kita.